warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Harapan Bunda bersama Bunda Wiwik, spesialis bidanan dan kandungan konsultan. Dan saya Ayunita sebagai host saat ini ya. Dengan moto kami bersyukur untuk bahagia dan sehat. Nah, ada misi kami memberi informasi kesehatan reproduksi dengan mudah dipahami dan nyaman. Oke moms, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk YouTube kami Harapan Bunda. Oke, saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Bunda Wira ya, dengan topik masalah obesitas pada reproduksi wanita. Wow, sangat menarik. Jangan lama-lama, langsung saja kita dengarkan bahasanya untuk Dr. Bill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Dan yang penting adalah bersyukur untuk bahagia dan sehat. Itu moto kami. Topik yang akan ditanyakan, yang kita diskusikan dengan Mbak Ayu kali ini adalah tentang obesitas. Yang ini cukup menarik ya. Kenapa sih jadi menarik? Iya. Ya, karena Mbak Ayu sendiri ada obesitas. Nah, karena memang sebetulnya dalam dekade akhir ini ibu sendiri sering mengalami ada perubahan ya tentang pasien-pasien yang datang untuk periksa. Mungkin 20 tahun atau 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda, karena ternyata dari data kesehatan di Indonesia itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk persentase obesitas pada wanita. Dan ini cukup memprihatinkan karena apa? Karena ini banyak berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Jadi memang berpengaruh sekali dalam hal ini, khususnya pada wanita. Mungkin Mbak Ayu, nanti kita tidak hanya bahas tentang reproduksi ya, sebetulnya kita mulai dari wanita dari sejak usia masih anak-anak, kemudian remaja, kemudian usia produktif ya, mungkin pranikah, kemudian nanti pada saat probel atau program hamil, kemudian persiapan hamil, saat hamil, bahkan nanti pasca hamil pun menentukan kontrasepsi, dan bahkan mungkin saat menopause atau bahkan setelah menopause itu juga kita akan bahas di sini. Jadi sebetulnya lengkap. Cuma kayaknya Mbak Ayu, kayaknya kita nggak mungkin deh waktunya untuk semuanya, kita bahas yang bisa kita bahas yang bisa kita bahas sedikit-sedikit, tetapi nanti di lain pertemuan YouTube kita lanjutkan lagi karena ada bagian-bagian yang mungkin terpotong-potong dan lebih fokus ya. Oke. Yang kita bahas pertama mungkin tentang apa nih? Ini banyak pertanyaan loh Bunda. Ya, untuk anak dulu ya. Iya, jadi untuk anak-anak kan sekarang itu banyak yang obesitas. Itu gimana? Bahayakan atau gimana? Ya. Jadi gini, pada awalnya mungkin sama ya, moms ini bahagia banget manakala kita punya anak kecil yang gemuk ya, kayaknya kalau kita bawa, kita gendong, lucu gitu ya, menggemaskan gitu, menyenangkan. Rasanya orang tua ini pintar banget merawatnya gitu. Tapi sejujurnya mungkin bagi teman sejawat dokter anak pun akan lebih suka kalau balita itu sesuai dengan yang ada di KNS. Sesuai grafik ya, sesuai yang ada di grafik KNS. Jadi manakala kita sudah ada kegemukan di sana, kita harus waspada. Ya, mungkin kalau dari teman sejawat dari dokter anak akan mengatakan bahwa kalau terlalu gemuk ya, obesitas pada anak banyak mempengaruhi, yang salah satunya yang menjadikan sering kita dapatkan itu manakala anak-anak itu febris atau panas ya. Seringnya itu karena dia gemuk, jadi mungkin moms ini jadi kurang aware atau kurang perhatian. Enggak kok, enggak panas, tapi sebetulnya dia sudah panas dari dalamnya ya. Jadi suhunya sudah meningkat, tapi karena dia gemuk jadi tidak teraba kalau dia panas. Nah, dalam kondisi ini tiba-tiba memudahkan seorang anak-anak ini menjadi lebih mudah kejang.
kejang demam. Jadi yang seperti karena tidak terkontrol ya. Jadi karena merasa tidak panas, belum dikasih obat untuk penurun panas, tahu-tahu kejang. Misalnya seperti itu. Iya. Yang lebih berisiko lagi misalnya kalau diare, muntah diare misalnya. Iya. Anak ini dehidrasi. Iya. Nah dehidrasi pun sering tidak terlihat Mbak Ayu. Karena gemuknya. Iya, Jadi kita segar. karena Iya, segar. masih Jadi kita segar. dikiranya masih segar, ternyata sebetulnya sudah terjadi dehidrasi. Sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit mungkin sudah irreversible, artinya sudah susah untuk dikelola oleh dokternya. Mungkin dehidrasinya sudah berat sehingga bisa terjadi gagal ginjal misalnya gitu ya, karena gemuknya tadi. Dan lebih sulitnya lagi, ini buat teman-teman para medis ya yang jaga di IGD, mungkin akan lebih nyaman nih kalau misalnya segera menginfus bayi-bayi yang tidak begitu obesitas dibanding dengan bayi yang gemuk atau yang obesitas ya. Karena pada bayi yang obesitas, teman-teman dari para medis ini akan kesulitan untuk infus bayi yang obesitas. Mungkin itu Mbak Ayu ya, sedikit yang menjadikan lebih rumit pada bayi-bayi atau anak-anak yang obesitas. Itu Mbak Ayu. Itu pada anak-anak ya. Iya. Lanjut itu ada pertanyaan untuk remaja. Nah, untuk remaja, kalau sudah remaja itu apa ya? Gemuk itu kan kadang-kadang yang minder gitu Ya, ya, oke. itu iya Ya. seperti itu ya dok. Ya, oke. Jadi gini, memang salah satunya kalau kita lihat pada remaja itu ada dari segi fisik maupun psikisnya ya, dari segi fisik maupun psikisnya. Jadi pada remaja itu kecenderungan kalau misalnya gemuk menjadi maaf dalam tanda petik kurang lincah ya. Jadi kurang lincah, cepat capek, lari jadi mungkin gampang terengah-engah sehingga mungkin merasa pendidikannya jadi kurang nilainya jadi nanti harusnya lari berenang dan lain sebagainya jadi agak sedikit terganggu. Apalagi kalau remaja ini sudah mulai menyukai lawan jenis misalnya gitu ya, atau mungkin disukai, jadi semakin minder kalau dia bisa berjalan-jalan dengan teman-temannya, aku kok gemuk sendiri gitu ya. Jadi hal ini memang sedikit mengganggu untuk para remaja putri. Tapi tidak hanya secara minder ya, tidak hanya minder saja. Karena pada saat dia menarche itu awal mulai haid ya, lebih mudah terganggu gangguan hormonalnya, sehingga siklus haidnya pun lebih mudah terganggu juga dibanding pada wanita pada anak-anak remaja putri yang maaf tidak obesitas. Jadi pada pasiennya pada anak remaja putri yang obesitas itu bisa terganggu gangguan haidnya awal saat menarche, lebih mudah maksudnya dibanding kalau yang tidak obesitas. Bisa menjadi haidnya nggak teratur atau mundur terlalu lama, bisa bahkan kadang-kadang haidnya menjadi rongkol-rongkol ya, jadi lebih mudah gampang terjadi gangguan siklus haid itu pada remaja putri ya. Jadi kecuali karena mindernya mungkin mengganggu juga penampilannya ya, mengganggu juga untuk kesehatan reproduksinya gitu Mbak. Terus ini ada pertanyaan lagi dok, kalau obesitas pada usia produktif atau apa ya dok? Pranikah mungkin atau mungkin yang sekaligus promil. Nah itu dok. Kita bahas dari mulai remaja putri yang menginjak ke dewasa muda ya, dewasa muda mungkin sebelum menikah. Di wanita-wanita yang mungkin masih kuliah misalnya ya, atau sudah bekerja sebelum menikah, bekerja misalnya, ini berhubungan dengan memang gangguan hormonal, kecuali memang performance tadi ya, performance misalnya saya gemuk nih, saya mau melamar kerja, jadi mungkin sama-sama nilainya bagus tapi jadi agak mempengaruhi secara psikis juga kesuksesan dalam berkarir misalnya ya, jadi kurang pede untuk misalnya maju ke depan dan lain sebagainya. Tapi ini tidak semua ya, karena banyak juga sih yang obesitas tapi tetap pede, itu yang luar biasa. Nah tetapi di sisi lain pada wanita-wanita yang obesitas tadi, karena dari teori kami itu selma itu bisa memproduksi hormon sendiri di luar kemampuan dari ovarium ya untuk memproduksi hormon estrogen. Ya ini akan mempengaruhi gangguan siklus hormonal. Jadi sama dengan yang menarche tadi, manakala mungkin seorang
mbak muda yang sedang skripsi, kemudian tugasnya menumpuk, bisa jadi gangguan haid. Oh, jadi terganggu Ya, gitu ya dok? Terganggu. Atau bahkan mbak yang mungkin baru mulai bekerja ya, dia enjoy dengan pekerjaannya, tiba-tiba dapat target kerja yang harus diselesaikan, dia stres, dia lebih mudah terganggu siklus haidnya maksudnya, karena hormonalnya lebih mudah terganggu. Ya, tetapi bukan berarti semuanya. Manakala seorang wanita ini bisa mengelola psikisnya, bisa mengelola gaya hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani, insya Allah dia akan membaik. Nah, kondisi gangguan hormonal ini akan menjadi stabil manakala berhidup sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Mestinya di sini tidak boleh capek badan, capek pikiran, capek hati gitu ya. Ditambah kalau mau berolahraga, karena mau tak mau olahraga ini juga nanti akan menstabilkan berat badan ya mestinya. Jadi manfaatnya cukup besar sebetulnya kalau dengan olahraga dan pola makan yang dijaga. Karena kecuali sehat jasmani, nanti hormonalnya akan bagus, reproduksinya akan baik. Nah, itu baru ke yang masih usia produktif ya. Bagaimana nih kalau sudah menikah? Kira-kira mengganggu nggak kesuburannya? Gitu ya? Oke. Jadi mau tak mau, saya nggak mengatakan pasti menjadi susah hamil, tidak. Tetapi tetap ada pengaruh. Ada pengaruh ya. Jadi walaupun bukan berarti, wah kalau gemuk dijamin susah hamil karena indung telurnya tertutup lemak. Sebetulnya tidak demikian. Karena gemuk pun banyak kok yang bisa hamil gitu ya. Jadi jangan merasa minder, aku gemuk nih gimana ya, pasti apakah nanti aku jadi mandul gitu. Tidak, masih bisa, gemuk itu masih bisa hamil, yang jelas asal tertata dengan gemuk, tetapi bisa diupayakan untuk menjadi normal weight, bahkan kalau bisa ya dari obesitas diturunkan menjadi overweight sedikit atau diturunkan, ada upaya apa? Artinya ada upaya sehat jasmani dan rohani. Memang mau tak mau si obesitas tadi karena sel lemak tadi memproduksi hormon sendiri yang tidak terkontrol oleh indung telur sehingga mengganggu populasi dari indung telur. Jadi nyuruh sewu, ayo mbak-mbak yang mulai menghitung BMI-nya sendiri kok ternyata obesitas, yuk kita semangat untuk menurunkan berat badan ya. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Bunda, bukan untuk Mbak Ayu kan, buat diri sendiri ya. Oke, gimana? Gitu deh Mbak Ayu. Iya, betul ya. Oke. Itu untuk prahamil ya dok. Iya, betul. Terus untuk hamilnya itu gimana? Kalau maunya orangnya itu obesitas, pas saat hamilnya ada kendala atau? Betul. Jadi memang berpengaruh ya saat mulai malah prahamil. Sebetulnya ini lagi topik yang cukup hangat, yang cukup hangat karena di bagian kami juga, di bagian kebidanan dan kandungan itu menjadi trending topik untuk mendiskusikan bahwa pola makan sebelum hamil ini menjadi hal yang penting untuk persiapan kehamilan yang sehat. Jadi sementara ini kan kalau ibu-ibu muda tuh selalu menanyakan bagaimana dokter pola makan yang sehat pada saat hamil gitu ya. Padahal sebetulnya justru kita harus menanyakan bagaimana sih pola sehat sebelum hamil. Jadi kayaknya kita masih banyak nih nanti fokus untuk obesitas pada saat prahamil dan obesitas dengan hamil sampai ke proses persalinan. Nanti kita akan bahas di topik khusus kali ya. Makanya jangan pindah ke channel yang lain karena suatu saat nanti kita akan bahas tentang khusus obesitas dengan kehamilan bahkan dengan persalinan. Kayaknya gitu deh ya, kita simpen dulu. Mungkin ada hal lain Mbak Ayu yang mungkin nanti akan kita bahas di waktu lain tentang obesitas ini. Banyak dong. Ya. Ini itu tadi hamil, hamil karena sekarang banyak ya yang obesitas saat hamil, terus mereka itu takut ya ada sesuatu atau gimana. Nah itu kan perlu harus dikupas tuntas gitu ya. Nanti suatu saat nanti di sini kita punya topik lagi yang khusus untuk mengupas tuntas
kehamilan dengan obesitas. Oke. Ada lagi mungkin kalau ada? Masih banyak nih kok ini pertanyaan, masih banyak. Oke. Ya, Apalagi nih obesitas setelah melewati hamil? hamil, Apa yang perlu kita biasanya diskusikan? setelah hamil itu pemilihan kontrasepsinya itu gimana dok kalau untuk yang obesitas itu? Oke. Kontrasepsi. Memang mau tak mau yang sudah obesitas sendiri itu kan mestinya harus berpikir lebih panjang ya. Iya. Mau tidak mau hormonalnya kita harus berpikir kalau bisa kita memilih kontrasepsi yang non hormonal. Oke. Ya. Hormonal. Ya. Hormonal. Ya. Itu yang seperti apa? Non hormonal itu banyak sebetulnya, bisa pakai kondom, bisa pakai dikeluarkan di luar, bisa pakai IUD ya. Oke, kalau untuk steril mungkin ini pada pasien-pasien yang benar-benar sudah memutuskan kalau tidak hamil lagi ya. Tapi yang paling simpel sebetulnya yang menurut ibu paling nyaman dan enak dan sehat itu IUD ya. IUD, intrauterine device atau apa tuh? Spiral ya. Kalau dulu zamannya spiral, tapi sebetulnya sekarang bukan spiral sih karena bentuknya tidak kayak spiral lagi ya. Oh iya, bentuknya. Iya. Karena bentuknya T, bisa copper T, bisa nova T gitu ya. Jadi intinya adalah IUD. Oke ya, mungkin bagi ya IUD untuk kontrasepsi. Yang penting non hormonal ya. Kalau bisa upayakan yang non hormonal untuk pasien-pasien yang obesitas ya. Oke. Ada bahas lagi mungkin tentang apa nih Mbak Ayu? Yang untuk pasien dengan obesitas. Oh, ini dok. Mbak yang obesitas. Banyak sekarang yang pasien yang ini premenopause ya, yang obesitas itu kan banyak ya. Keluhan-keluhannya Ya. gitu dok. Kayak ini menarik ya. Iya. Jadi ada satu topik khusus mungkin nanti akan kita bahas tentang bagaimana obesitas ini pada wanita-wanita di atas usia 35-40 ya. Karena ini berpengaruh dengan gangguan siklus haid. Mungkin nanti akan diikuti dengan penebalan lapisan dalam rahim yang mungkin sering didengar yang bisa berubah menjadi polip misalnya gitu. Gangguan perdarahan pada fase pramenopause, bagaimana keluhan yang muncul pada saat menopause misalnya dengan gampang terjadi osteoporosis, mudah nyeri lutut dan lain sebagainya. Kita kayaknya perlu topik khusus juga ya. Iya. Jadi ada topik yang mau kita bahas tentang obesitas dengan reproduksi wanita yang kedepannya mungkin ada 2 topik lagi di mana nanti akan kita bahas tentang prahamil, hamil dan persalinan. Iya. Yang kemudian itu nanti kita akan bahas lagi topik khusus tentang obesitas dengan fase-fase di atas usia 40 ya, 40 menjelang menopause, kemudian sampai menopause ya, resiko-resiko yang terjadi nanti kan kita bahas khusus di sana. Karena ini lebih penting sepertinya, ya, karena tidak bisa kita bahas sekilas begitu saja. Karena waktunya mungkin akan lebih memperpanjang nanti. Oke. Iya, karena ini pertanyaan itu sangat banyak ya dok ya. Kita satu lagi nih dok. Iya. Obesitas dengan risiko keganasan reproduksi. Iya betul. Kayaknya menakutkan sekali ya ganas. Sebetulnya memang kalau memang obesitas itu tidak terkontrol, kemudian ada penebalan lapisan dalam rahim, mungkin polip yang berulang gitu ya, kita harus waspada. Sebetulnya ini nanti akan kita bahas juga, ini khusus nanti di tentang obesitas dengan yang wanita usia di atas 40. Jadi karena memang biasanya dia akan muncul di atas usia 50-55. Kalau kita nggak waspada pada wanita-wanita yang obesitas dengan sering terjadi gangguan hormonal, kita harus lebih aware ya, karena potensi untuk perubahan epitelium, perubahan dari lapisan dalam rahimnya tadi akan lebih berubah, lebih mudah berubah. Nanti kan kita bahas khusus kali ya. Yang jelas nggak perlu khawatir berlebihan dengan obesitasnya, kita nggak perlu was-was, gitu ya. Kalimat saya adalah kita nggak perlu was-was, tapi kita wajib waspada. Jadi nggak ada manfaatnya kalau hanya sekedar was-was, ya, karena tidak waspada gitu ya. ya. Jadi bukan was-was, tetapi waspada dengan obesitasnya. Sehingga yuk kita ada semangat untuk tetap menjaga kesehatan kita, jangan lupa tetap bersyukur ya, dan kita ada niatan untuk menjadikan tubuh kita itu kalau bisa yang masih obesitas
dari level 2 diturunkan menjadi obesitas level 1. Dari obesitas level 1 ada niatan untuk menurunkan menjadi overweight. Yang dari overweight ada niatan untuk menurunkan menjadi normal weight. Ya, jadi tetap ada niat khusus dulu. Karena kalau tidak ada niatan nanti tidak akan tercapai cita-cita kita. Itu saja mungkin. Yang utama itu harus niat ya. Ya, betul. Niat. Dan niat ini bisa menjadikan salah satu bentuk ibadah loh ya. Iya, bentuk ibadah untuk menjaga kesehatan dari raga ini, karena raga ini adalah titipan Allah. Gitu. Oke, cukup sekian podcast kali ini ya Bu ya. Semoga dengan penjelasan tadi sudah sangat lengkap, itu bermanfaat ya Dok ya. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.